Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik. Kali ini saya akan membahas tentang sukuk. Di pokok pembahasan materi ini, saya akan membahas definisi, karakteristik, perbedaan antara sukuk dan obligasi, manfaat, sejarah perkembangan, akad yang digunakan, peluang pengembangan sukuk di Indonesia. Definisi sukuk. Menurut OJK, sukuk merupakan efek syariah berbasis sekuritisasi aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Salah satu variabel penting dalam sukuk adalah aset yang menjadi dasar penerbitannya, atau underlying asset. Harus memenuhi prinsip syariah atau aset halal. Underlying asset merupakan aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan underlying dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, berbangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa atau hak manfaat atas aset. Untuk karakteristik sukuk, yang pertama memerlukan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Yang kedua merupakan bukti kepemilikan atas underlying aset. Yang ketiga imbal hasil yang diberikan berupa upah atau sewa, selisih harga lebih, atau bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Yang keempat terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dan yang kelima penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan antara sukuk dan obligasi. Untuk prinsip dasar, sukuk kepemilikan bersama atau suatu aset manfaat atas jasa proyek investasi tertentu. Untuk obligasi, utang piutang antara obligasi dan investor. Untuk penggunaan dana hanya digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan di obligasi, penggunaan dana tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Untuk imbal hasil, sukuk menggunakan sistem bagi hasil fee atau ujrah atau margin. Untuk obligasi, imbal hasilnya berbentuk bunga. Untuk underlying asset, di sukuk tidak memerlukan underlying asset, sedangkan di obligasi tidak perlu. Selanjutnya, manfaat penerbitan sukuk. Yang pertama, memperluas alternatif bagi perusahaan. Yang kedua, sebagai salah satu sarana pembiayaan infrastruktur. Yang ketiga, sebagai sarana investasi berbasis syariah di pasar modal. Yang keempat, memiliki basis investor yang lebih luas, yang meliputi investor konvensional dan investor yang memiliki preferensi syariah. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri keuangan syariah. Selanjutnya, sejarah perkembangan sukuk. Penggunaan sukuk berkembang pada abad 4-5 Hijriah atau 10-11 Masehi, di mana seorang pembeli dapat mengirim sukuk pada seorang pedagang. Pada sukuk tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan tanda tangan pembeli. Kemudian, para pedagang tersebut mengirim barang yang diinginkan pembeli. Ketika pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan, maka ia menyerahkan sukuk tersebut pada pembeli dan pembeli membayar sesuai dengan harga barang. Selanjutnya, akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Yang pertama ada akad ijarah, yaitu merupakan akad antara pihak pembeli, pihak pemberi sewa, dan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijarah yang dapat berupa barang atau jasa. Yang kedua akad istisna, atau merupakan akad yang dilakukan antara pihak pemesan atau pembeli dan pihak pembuat atau penjual untuk membuat suatu aset yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli dengan kriteria persyaratan dan spesifikasi yang telah disepakati. Yang ketiga ada akad musyarakah atau akad kerjasama antar kedua belah pihak dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset. Yang keempat, akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pihak pembeli modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam satu usaha. Yang kelima ada akad wakalah, merupakan akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Dan yang terakhir ada akad kafalah, merupakan akad antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin
Peluang pengembangan sukuk di Indonesia. Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim dan non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan diserap habis oleh pasar, bahkan pada beberapa kasus menimbulkan kelebihan permintaan. Sukuk di Indonesia pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesia Satellite Corporation atau Indosat pada bulan September tahun 2002 dengan nilai 175 miliar rupiah. Langkah Indosat tersebut diikuti perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nilai penerbitan sukuk korporasi hingga akhir 2008 mencapai 4,76 triliun rupiah. Jenis-jenis investasi sukuk. Berdasarkan kontrak aset finansial di pasar sekunder, sukuk digolongkan dalam dua kategori, yaitu sukuk yang dapat diperdagangkan dan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Beberapa sukuk yang dapat diperdagangkan diantaranya adalah sukuk mudharabah, yang kedua ada sukuk musyarakah, dan yang ketiga ada sukuk ijarah. Sedangkan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan, menurut beberapa pendapat adalah sukuk istisna atau murahabah dan sukuk salam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.